Nah, sebelum Umi menyampaikan materi pada pagi hari ini, materi bahasa Indonesia, terlebih dahulu kalian berdoa dulu ya untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Umi minta ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Siap, doa mulai. Terlebih dahulu, Umi mengaksen kalian semuanya ya. Ada yang tidak masuk ke ini? Berangkat semua, alhamdulillah. Yang pertama, Novia Sri, kakak? Kakak? Asria? Diana Rosita? Aneza? Didi, Isma, Isati? Vivian? Zahrotus Sika Selva, Nabila, Silvi. Nah, untuk memulai pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, silakan kalian persiapkan semuanya ya, baik buku tulis maupun buku paket yang lainnya ya. Oke. Kalau masih kurang, kalian bisa ambil di depan ini. Kita akan melanjutkan materi yang telah lalu ya, yaitu tentang apa? Teks biografi tokoh. Masih ingat materi yang minggu lalu? Masih? Masih. Nah, mengingat saja ya materi yang pernah Bumi sampaikan terkait dengan teks biografi tokoh. Yang pertama pada pertemuan minggu lalu yaitu tentang definisi dari teks biografi tokoh. Yang kedua apa? Struktur teks biografi tokoh. Yang ketiga apa? Yaitu menganalisis nilai keteladanan yang ada dalam teks biografi tokoh. Ya, oke. Yang berikutnya ya sebelum Bumi menyampaikan materi ini lebih jauh ya, ini ada beberapa hal yang perlu Bumi sampaikan yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang nilai-nilai keteladanan yang ada dalam teks biografi tokoh. Apa saja itu? Yang pertama, diharapkan kalian itu mampu menganalisis sebuah pesan moral ya yang ada dalam biografi tokoh. Yang kedua, diharapkan kalian itu mampu menganalisis isi yang ada dalam biografi tokoh. Dan yang ketiga, diharapkan kalian itu mampu menganalisis peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh seorang yang ada dalam biografi. Nah, yang berikutnya, Bumi contohkan satu. Siapa ini? Beliau? Ada yang tahu? Siapa? B.J. Habibie, almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie. Betul sekali. Nah, sekarang Bumi contohkan tokoh-tokoh hebat ya dari Indonesia. Salah satunya yaitu mantan siapa? Ini mantan apa? Mantan presiden. Betul sekali. Mantan presiden RI yang ketiga. Profesor Dr. B.J. Habibie. Yang kedua siapa hari ini? Yuk. Ki Hajar Dewantara. Yang terkenal dengan namanya? Diana tahu? Bidang pendidikan. Motonya semboyannya yang terkenal dari Profesor Dr. Ki Hajar Dewantara. Ingat Rasulullah, ingat ya mangan harta. Karso.
dalam merakit ya pesawat terbang. Coba kita lihat ya, coba kita lihat contohnya atau videonya. Nanti dari situ kalian bisa tahu ya biografi tokohnya dari Profesor Dr. B.J. Habibie. Oke, kita simak baik-baik contoh videonya. Bisa dilihat jelas ya? Joshua Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Ia lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Orang tuanya adalah Ali Abdul Jalil Habibie dan ibunya Tuti Marini Kuswowardoyo. Kedua orang tua Habibie berasal dari keluarga yang terhormat dan terpelajar. Kakek Habibie adalah ulama yang terkenal. Bu Mimin ingin tanya, yang pertama, pesan moral apa sih ya yang bisa kalian simak dari biografi tokohnya Profesor Dr. B.J. Habibie? Yuk, Anissa silakan untuk menyampaikan pesan moral apa caranya. Sangat menginspirasi karena tekun, ulet, dan pantang menyerah untuk meraih cita-cita. Untuk meraih cita-cita, betul? Betul. Dia sangat bekerja keras, ulet, ya, untuk meraih cita-cita. Begitu juga dengan kalian kan? Kalian datang ke sini, tujuannya adalah apa? Menuntut ilmu guna masa depan. Begitu juga dengan Profesor Dr. Habibie menuntut ilmu dengan berbagai macam rintangan, ya, tapi tetap apa? Semangat, betul sekali, semangat dan ulet dalam menuntut ilmu. Nah, berikutnya, mengapa kisah dari Profesor Dr. B.J. Habibie itu menarik untuk disimak? Yo, Anda? Oh ya, Anda, silakan Anda. Yang rasanya enggak? Karena memisahkan seseorang yang punya kemampuan untuk kemampuan untuk berpengaruh besar untuk Indonesia. Oke, betul sekali. Karena memiliki kemampuan ya yang sangat besar dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia, memajukan apa? Ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi, lebih tepatnya seperti itu. Ya, tapi tadi yang disampaikan Andra itu sudah tepat, sudah benar. Yang berikutnya coba bagaimana ya biografi itu memiliki pengaruh besar pada kehidupan masa kini. Oh ya, oke, silakan. Sampai yang namanya ya? Nabila. Memotivasi kita untuk terus berjuang, betul sekali. Ya, ini juga sebagai motivasi buat kalian semuanya, ya, agar kalian ketika menuntut ilmu juga harus banyak berjuang, meraih
2 ya, 1 sampai 2 video tentang biografi tokohnya Ki Hajar Dewantara ya. Nanti kalian bisa membuat catatan kecil atau catatan singkat ya dari video yang sudah akan Bumi tayangkan seperti itu. Paham? Barangkali lupa. Tapi kalau kalian itu lupa ya, kalian bisa juga membuka lagi link atau video yang sudah Bumi share di grup. Ya, oke, paham? Sampai jauh ini? Paham? Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Pendidikan di Indonesia bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan memiliki sejarah panjang di dalamnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari tokoh pelopor pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Hindia Belanda dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada tahun 1922 saat berumur 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan gelar bangsawan yang ia miliki agar bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa memandang status dan golongan mereka. Berbeda dari teman-temannya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan yang sudah mendapat pendidikan sejak kecil. Ia bersekolah di sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa, yaitu De La Cassola Girls School. Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan kuliah di Sofia, yaitu sekolah khusus pendidikan perempuan. Namun sayangnya, Si kritis dari tekanan nasionalis, termasuk Suwardi. Suwardi melancarkan kritikannya melalui salah satu tulisan yang cukup terkenal, yaitu Als ik een Nederlander was, yang berarti andai aku seorang Belanda. Tulisan beliau ini dimuat dalam surat kabar The Express tahun 1913. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita ramas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Irlander memberikan sumbangan untuk dana proyek ini. Dengan anggota kelompok kalian masing-masing sesuai dengan LKPD yang sudah Bumi berikan. Yang pertama adalah menganalisis pesan moral, yang kedua adalah isi biografi, terus sikap atau pemikiran yang menginspirasi kita ya, yaitu dari biografinya Ki Hajar Dewantara ya, dan gambarannya ya, terus kisahnya ya dari biografi tersebut. Silakan berkelompok berdiskusi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sama Bumi seperti itu. Anissa, Andra, Seva, itu bisa langsung saja ditulis ya. Pokoknya teman-teman kalian ya, Iya, Bu. lalu saling bantu.
Pemerintah, ketiga. Ketiga, kelompok yang keempat ya. Ya. Terus keempat. Oke, kelompok berapa? Tiga. Terakhirnya satu. Kelompok satu masuk kelompok satu. Oke, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian, hasil diskusi kalian dalam menganalisis nilai-nilai keteladanan yang ada dalam biografi tokohnya Ki Raja Dewantara. Iya, Anda, Tio, ya tuh? Oke. Di sini bisa. Pilih yang mana? Kita mana aja? Biasanya jauh lebih itu luas. Pak, sebentar. Silonya. Oh iya, bisa sama Nah, dah, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Umi yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Oke. Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang nilai keteladanan dari biografi tokoh Ki Hajar Dewantara. Di antaranya satu, pesan moral dari biografi tokoh Ki Hajar Dewantara adalah apapun yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi dirinya dan bangsanya. Dan nomor 2 adalah isi biografi tokoh Ki Hajar Dewantara adalah mengalami pengasingan di Belanda karena tulisannya yang menyulut kemarahan Belanda. Dan nomor 3 akan disampaikan oleh Tia Salpadi. Oke. Ya. Nomor 3, sikap atau pemikiran yang mendeskripsi banyak orang. 1, pemilihannya, pengarahan kritik. Nomor 4, cara Ki Dewantara menghadapi masalah dalam menggapai tujuannya, selalu belajar dalam keadaan dia menghadapi masalah mengimani dan menunggu. Kegemaran Ki Hajar Dewantara adalah gemar menguasai beragam kesenian tradisional Jawa, seni tari, musik, dan sastra. Bila ada pertanyaan silakan. Kelompok lain? Kelompok 2, kelompok 1 adalah menanggapi dari presentasinya kelompoknya Mas Andra, kelompok 5. Tadi jawabannya sudah tepat ya dari apa yang sudah kalian simak ya video tayangannya teks biografi tokoh Ki Hajar Dewantara. Oke, silakan bisa duduk kembali. Terima kasih dulu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya kelompok 2. Iya ya. Kelompoknya Afriza. Jawabannya bisa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bumi yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan. Iya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bumi yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami tentang
Poin kedua, isi biografi tokoh Ki Hajar Dewantara, yaitu karir bekerja sebagai penulis dan wartawan, pernah bekerja untuk surat kabar Soeitomo. Poin ketiga, sikap atau pemikiran yang menginspirasi banyak orang, yaitu membela keadilan dari penindasan. Poin keempat dan kelima akan disampaikan oleh rekan saya. Poin keempat yaitu cara Ki Hajar Dewantara menghadapi masalah dalam menggapai tujuannya, yaitu pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Poin kelima, kegemaran Ki Hajar Dewantara yaitu gemar menulis. Penjelasan presentasi dari kelompok kami apabila ada salah kami persilakan. Diana, mau memberikan masukan mungkin apa? Tidak ada. Oke, ada? Enggak ada. Oke, tidak ada. Diana Rosita. Dini Isma? Tidak cukup? Sesuai? Oke, silakan ditutup presentasinya. Demikian tadi hasil presentasi kelompok kami. Apabila kelompok kami masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya. Oke, yang terakhir kelompok Satu. Oke, kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Umi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang nilai keteladanan dari biografi tokoh Ki Hajar Dewantara. Poin yang pertama, pesan moral dari biografi tokoh Ki Hajar Dewantara adalah guru adalah seorang pejuang yang tulus dan mencerdaskan bangsa. Poin yang kedua, isi biografi tokoh Ki Hajar Dewantara yaitu nama lengkap Raden Mas Wardi Sodjaningrat dan diganti menjadi Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Poin yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh rekan saya. Poin yang ketiga, sikap atau pemikiran yang menginspirasi banyak orang, cinta terhadap pendidikan. Poin yang keempat, cara Ki Hajar Dewantara menghadapi masalah dalam menggapai tujuannya, yaitu terus berusaha dengan semampunya. Poin yang kelima akan disampaikan oleh rekan saya. Poin yang kelima, perubahan Ki Hajar Dewantara yaitu membaca buku. Buku ya. Oke. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada satu hal atau tanggapan, kami persilakan. Yuk. Oke, silakan. Siapa yang mana ini? Nah, Ki Hajar Dewantara hanya fokus pada bidang pendidikan saja. pertanyaannya apakah Ki Hajar Dewantara itu berfokus pada bidang pendidikan saja? Oke, silakan ditanggapi di. Kami jawab ya Pak Bibi. Jawabannya iya, karena Ki Hajar Dewantara ahli dalam ilmu pendidikan dengan semboyannya ing akses tulodo ing madya bangun karsa tuturi handayani. Oke, terus ada lagi yang memberikan semboyan-semboyan dalam inspirasi dari kita semua dari Ki Hajar Dewantara, kita semua meningkatkan. Salah satunya adalah yang meningkatkan bagian dari meningkatkan pendidikan di Indonesia. Iya betul. Ingat terus untuk Oke, ada lagi? Tidak ada. Betul jawabannya? Betul. Oke, silakan ditutup. Demikian tadi hasil presentasi kelompok kami. Apabila kelompok kami masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti simpulannya apa?
yang lalu. Struktur juga sudah ya. Struktur teks biografi tokoh sudah. Nilai-nilai keteladanan pun juga sudah Bumi berikan. Nanti pertemuan yang akan datang apa? Yaitu kita mencoba untuk menulis teks biografi tokoh dengan menganalisis kaidah kebahasaan yang ada dalam teks biografi tokoh. Oke, siap? Terima kasih. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya biografi tokohnya siapa, Bu? Masih dirahasiakan ya, biografi tokoh siapa yang akan nanti kalian tulis ya dalam menulis sebuah kisah tokoh biografi. Oke, sebelumnya Bumi mengucapkan terima kasih banyak ya. Untuk hari ini silakan kalian tutup dengan doa majelis ya. Ketua kelas pimpin doa. Duduk siap, doa, buat. Bismillah.